يرجون تجارة لن تبور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, pada sore hari ini kita kembali bisa bermajlis, ya, menuntut ilmu agama selaku kewajiban kita menjadi orang yang beriman, baik itu muslim maupun muslimah. Yang pada kesempatan kali ini lebih khususnya temanya yaitu tema fikih ibadah, masih melanjutkan bab perkara sholat setelah kita memulai dengan mengenal tata caranya, mulai dari takbiratul ihram sampai ditutup dengan salam. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan terkait pengenalan perkara yang makruh di dalam sholat, atau kalau masih ada waktu nanti kita masuk juga pembatal-pembatal sholat. Ya. Bisa dibilang nih ilmu yang sejak dulu diajarkan, tapi ya karena ini ibadah yang kita lakukan sehari berapa kali mas wajibnya? 5 kali kalau versi seluruh 99,9% ulama. Ya, karena kalau dalam madhab Imam Abu Hanifah, kewajiban sholat bagi orang beriman itu ada 6, bukan nambah-nambah ya. Jadi 5 plus, kalau madhabnya Imam Abu Hanifah itu 5 plus 1. 5-nya kita tahu mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tambah 1 lagi witir. Bagi madhabnya Imam Abu Hanifah, sholat witir itu wajib, ya, dengan argumen bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir. Adapun ulama-ulama yang lainnya meyakini kenapa kok tidak sampai mereka wajibkan, karena itu khusus bagi Nabi Muhammad. Ya, orang yang ini saja umatnya kadang luput ya kan, kadang masih kepleset, apalagi ditambah ini. Ya. Jadi secara mayoritas keumuman para ulama, mereka mewajibkan sholat dalam sehari semalam itu 5 waktu dan dikategorikan sebagai rukun Islam. Ya. Maka barang siapa yang meninggalkannya, jadi meninggalkan sholat wajib, ya, meninggalkan sholat wajib itu ada 2 konsekuensi. Meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, kemudian dan keyakinan bahwa sholat tidak wajib, maka ini sudah masuk ke dalam kondisi murtad dan kafir. Artinya sudah roboh syahadatnya. Ya, 100% sudah bukan disebut muslim lagi. Dengan catatan tadi ya, sengaja meninggalkan, ya, ataupun dia berkeyakinan 5 waktu enggak wajib. Kaya aku ngene salate kur pas bodo mbek Jumatan tok. Ya kan? Bagi aku kuwi sing wajib. Zuhur, asar, ya, maghrib, isya, subuh sudah enggak wajib lagi. Maka ini masuk ke dalam kelompok yang pertama. Ini ulama zaman dulu sampai sekarang sepakat keluar dari Islam. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, al-farqu bainana wal kufri tarkus shalah. Pembeda antara kita orang yang beriman dengan orang kafir yaitu meninggalkan sholat. Sholat dengan komitmen ini, sengaja enggak melakukan, bahkan punya keyakinan tidak wajib. Yang kedua, itu sengaja enggak sholat, tapi masih dengan keyakinan
sholat itu wajib. Ya, maksudnya sholat 5 waktu tadi. Ya. Jadi dia sengaja nggak sholat karena males-malesan. Kalau ditanya, Pak, hukum sholat itu apa tuh sebetulnya? Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya wajib. Itu malah rukun Islam. Tapi kok bapak nggak sholat? Ya lagi males baik. Nah, gitu kan? Ya kan? Ada seperti ini. Maka ini ulama kemudian memberikan ketentuan dari hadis-hadis yang ada, orang itu telah masuk ke dalam kekufuran tapi nggak sampai murtad, dikenal dengan kafir kecil. Ya, tapi sudut pandangnya jangan lihat kecilnya ya, jangan yang buntutnya yang depannya, ya, yang kafirnya, jangan wah si kecil berarti rapopo, jangan buntutnya, sininya kafir, kafir kecil itu artinya tidak sampai murtad, tapi dia masuk ke dalam kategori dosa besar, bahkan lebih besar daripada dosa zina, lebih besar dari dosa riba, ya, dan dosa-dosa yang ada di level-level atas dari dosa-dosa besar. Ini masih lebih besar lagi. Karena kalau yang nomor 2 ini dipelihara terus-menerus, nanti yakin mengarah ke sini. Kalau mengarah ke sini ya naudzubillahi min dzalik. Ya. Jadi ini jangan sampai ada pada kita, ya, kemudian juga keluarga kita, semoga Allah bisa mengistiqomahkan, setidaknya kita memelihara 5 waktu ini, Allahumma amin. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tata caranya, ya, meskipun di hari-hari ini kita juga sempat diviralkan dengan emak-emak yang sholat di pinggir Ciliwung, ya kan? Sudah dapat belum beritanya? Sholat di pinggir Ciliwung itu setiap pindah rokaat itu maju 1 langkah, ya. Jadi sholat, ya, di pinggir Ciliwung, nanti bisa di searching, ya, sholat di pinggir Ciliwung, nanti setiap pindah rokaat itu maju 1 langkah, terus lagi, ya, terus gitu sampai selesai, ya, selesai. Dan netizen yang mendokumentasikan itu dihitung ibunya itu sampai 10 langkah, berarti 10 rokaat, kalau nggak 9 rokaat 10 rokaat. Ini sholat apa? Ya, tapi versinya sholatnya persis, artinya pakai mukena, gerakan sholatnya nggak jauh beda, cuma yaitu setiap tambah rokaat tambah langkah. Lah ini sudah jelas menyelisihi sifat atau tata cara sholat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masuk ke pembahasan yaitu perkara makruh di dalam sholat. Makruh itu apa? Jika dikerjakan, ya, jika dikerjakan maka nggak sampai dosa, jadi tidak dosa. Tapi jika ditinggalkan malah dapat pahala. Itu definisi ringkesnya makruh. Kalau kita melakukan berarti nggak sampai dosa, tapi kalau kita tinggalkan malah dapat pahala. Dalam kata lain, posisi sholat, kemudian kita melakukan hal-hal yang makruh, itu dosa sih enggak, tapi kesempurnaan pahala sholatnya bisa berkurang. Ya, kan harusnya kita setiap sholat dapat nilai 100. Karena makruh, dosa sih enggak, sholatnya tetap sah. Tapi nilainya bisa jadi 80, 90. Tapi jangan terlalu pede, 90 enggak apa-apa lah. Ya kan? Ternyata swidak, 50, 40 kan repot. Ya. Jadi ini akan kita bahas satu persatu, ya, secara garis besarnya, nanti mungkin ada turunan-turunannya. Yang pertama yaitu terkait dengan bacaan Fatihah. Bacaan Al-Fatihah itu bisa menjadi makruh kalau memiliki 2 perkara ini. Yang pertama ekspres, terlalu cepat. Ya, baik itu sholat sendiri-sendiri, apalagi sholat berjamaah jadi imam. Kalau jadi makmum sih nggak masalah, karena makmum mengikuti imam. Kalau jadi imam, ya seperti hanya sholat taraweh di mana itu, Blitar atau mana itu, ya itu yang ekspres sekali itu. Bahkan ekspresnya nggak cuma Al-Fatihah, semuanya jadi ekspres, ya itu malah bisa sampai membatalkan sholat. Tapi ini nggak sampai batal, hanya makruh apabila kita membaca Al-Fatihahnya super cepat.
Ya, bahkan sampai ada keyakinan boleh meringkas dimulai dari iyyaka na'budu. Karena dulu saya SD dapat itu dari penjelasan dari guru. Lek kaboten kedawan mulai bismillahirrahmanirrahim di press wae mulai dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waduh, ini Al-Fatihah gaya baru lagi. Ya, tapi alhamdulillah sekarang malah nggak ada. Ya. Jadi langsung habis takbiratul ihram, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu ya, biar cepat gitu ya. Nah, ini makruh ya, terlalu mempercepat. Atau yang kedua, mengulang-ulang, jadi memperbanyak Al-Fatihah. Kira-kira ini alasannya apa? Was-was. Biasanya was-was. Ya, ini memang setan itu nggak mungkin lepas dari orang sholat. Ya, setan itu nggak mungkin lepas dari orang sholat, kecuali orang yang sebelum sholat itu sudah hidupnya atau perilakunya itu jauh dari godaan setan. Jadi kekhusyuannya lebih terjaga. Tapi rata-rata orang kalau mau sholat aja sudah nggak tumak ninah, wudhunya sudah nggak benar, nggak tenang, kemerungsung hawanya, maka pas sholat setan itu mesti ada sifat untuk menggodanya. Nah, salah satunya was-was. Dan was-was itu banyak. Bisa terjadi yang paling kelihatan di awal, yaitu Al-Fatihah. Ya, di Al-Fatihah itu, kayaknya tadi kurang mantep. Ya, suruh ngulang lagi, diulang lagi. Sama. Wudhu juga demikian. Ya, wudhu juga demikian. Kayaknya tadi belum kena, belum basah, belum macam-macam. Ya, itu bisa menjadi makruh. Kemudian yang kedua yaitu pandangan, ya, pandangan mata. Pandangan mata kita itu bisa makruh karena memang yang disyariatkan itu melihat ke tempat sujud. Kalaupun kita sedang nggak ke tempat sujud, itu bisa melihat sampai batasnya ke depan. Ya, kenapa buktinya kok boleh masih melihat ke depan, bukan ke atas loh ya, beda loh, depan sama atas. Karena sahabat ya yang ikut sholat di belakang Nabi itu terkadang melihat posisi cucu-cucu Nabi itu mulai apa istilahnya, ngamplok ke punggung Nabi. Kalau sahabat semuanya ngelihat ke tempat sujud, bisa nggak ngelihatnya? Nggak mungkin kan? Kalau semua sahabat ngelihat ke tempat sujud, nggak mungkin tahu gimana cucu-cucu Nabi itu ngamplok ke punggungnya Nabi. Karena mereka melihatnya ke depan, bukan ke atas ya, ke depan, maka mereka tahu bagaimana masa kecilnya Hasan Husain nemplok ke punggung Nabi. Jadi batasnya dibolehkan itu cuma sampai hadap ke depan. Ke tempat sujud itu tata cara yang benarnya. Adapun tiga ini ya menjadi makruh. Sini Mas, enggak apa-apa. Ya, tasnya itu Mas, gede banget terus itu ya. Nah, sini. Nah, yang pertama yaitu toleh. Ya, toleh tanpa ada kebutuhan. Ya, toleh tanpa ada kebutuhan. Kayaknya boleh nggak noleh kalau ada kebutuhan? Ada nggak kira-kira kebutuhan untuk noleh? Ya, bisa. Contohnya apa? Orang kalau mau bersin atau ngeludah. Ya, dalam sholat itu boleh sebetulnya ngeludah atau bersin. Ya, terkadang tapi nggak boleh ke kanan sama ke depan. Bolehnya noleh ke kiri. Ya, boleh noleh. Lah maksudnya maksudnya noleh ke kiri itu sambil mungkin ditutup dengan tisu. Kalau biasanya orang Arab, itu kan mereka pakai simat, pakai sorban, itu biasanya mereka gini sambil, nah gitu. Kalau enggak mereka ada juga yang pakai sistem ekspres, jadi langsung dimasukkan ke saku. Ya, jadi noleh gini, ya gitu. Jangan tanya masalah jijik enggaknya loh ya. Ini kita bicara hukum. Jijik enggaknya itu udah urusan lain. Ya. Ya toleh. Ya, ini kok najis? Enggak najis. Umbel itu enggak najis. Ludah enggak najis. Ya. Kalau sing bawah baru
kencing baru najis. Belakang juga jadi loh jadinya. Kemudian hadap atas. Bahkan ini ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. La tattabi'anna absarahum umya. Sungguh bisa jadi pandangan kalian itu menjadi buta disebabkan kalian sholat tetapi mengarah ke atas. Dan dalam beberapa riwayat ada dijelaskan memang ada orang yang sampai buta karena rutin mau sholat di tengah sholat itu pandangannya ke atas. Nah, itu kemudian Allah butakan sebagai pelajaran yang lainnya. Jadi jangan sampai hadap ke atas. Atau yang terakhir merem full. Merem full berarti dari awal itu sengaja untuk merem. Ya, sengaja untuk merem. Mulai dari awal sampai akhir itu makruh. Sekarang kalau ada pertanyaan, lah saya itu kadang digoda sama kawan-kawan. Ya, kalau sampai nggak merem mesti ya nggak perlu saling nunjuk. Ya, kadang kan gitu. Ya, kalau nggak merem terganggu itu berarti ada uzur yang lainnya. Berarti meremnya karena kebutuhan. Secara normal nggak boleh kita sholat merem, ya. Sholat merem itu nggak boleh. Kenapa? Kandangannya harus di bawah, di tempat sujud atau ke bawah. Kalau merem malah makruh, kecuali tadi kalau ada kebutuhan. Ini kalau bicara pandangan mata. Ya, Fatihah tadi berarti lisan, kemudian yang kedua adalah pandangan. Yang berikutnya yaitu tahassur. Ya. Apa itu tahassur? Kalau bahasa kita itu berkaca pinggang. Memang ada orang yang sholat seperti ini. Ya ada sebagian kaum muslimin biasanya yang daerah-daerah Maroko, Aljazair itu biasanya habis takbiratul ihram gini. Ya, entah kenapa sudah menjadi kebiasaan turun-temurun, akhirnya gini, Mas. Ya, wow, ya kan? Nah, itu nggak boleh. Tapi nggak sampai batal. Namanya tahassur, makruh. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, dzaka ma yaf'aluhul yahud, karena ini perilaku Yahudi. Yahudi di antara ibadahnya itu berkaca pinggang. Ya, biasanya sambil meratap itu tangannya ada yang seperti ini juga. Gini. Nah, maka kita kaum muslimin nggak boleh tasyabuh, nggak boleh meniru mereka, maka sholat kita juga harus jauh dari berkaca pinggang. Tapi kayaknya kalau di Indonesia ini mungkin malah sudah dikira orang sholatnya beda ya. Ya. Karena pernah saya di Jakarta itu ada dulu perkampungan orang India. Kayaknya sih kan ada kawan-kawan yang keturunan India itu diajak ke sana. Kemudian di salah satu masjidnya kita sholat, itu ada orang yang datang, kayaknya sih orang-orang India asli tapi bertamu ke situ. Nah, kemudian orang itu ketika tasyahud, kan lagi sholat sunnah ceritanya. Ketika tasyahud itu menggerakkan telunjuknya. Ya. Dan orang-orang di kampung itu meyakini menggerakkan telunjuk itu nggak boleh dalam sholat. Ya, karena rata-rata pakai mazhabnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kan nggak membolehkan semacam ini. Tapi kalau kita karena belajar, kita ya wajar-wajar aja. Itu orang-orang pada nunjuk yang sholat itu, kemudian sampai mukul jarinya gini. Ya kan? Suruh diem maksudnya. Ya kan? Tapi ini orang ya mungkin karena ya orang asing ya, dia kekeh dengan ini ya, jadi malah dikhusu-khusuin gini aja. Diginiin, sampai ada orang bapak itu megangin gini loh. Pegangin gini terus. Ya. Terus diam dia, ketika dilepas gerak lagi. Sampai akhirnya bikin ketawa itu apa? Ada 4 orang junjung orangnya ini. Sholat dijunjung, langsung dikeluarin dari pintu masjid, dah biarin sholat di serambi masjid. Ya mungkin karena ya nggak tahu, karena fikihnya juga kita dibolehkan untuk
menggerak-gerakkan jemari. Paling kalau ini ada di kita, paling harus kayak gitu. Kalau di Masjid Solo ini ada orang yang tahasur, ada yang malangkrik gini, mungkin ya di bawah andem Mas, sholat apa ya Mas? Ya. Berikutnya, yang dikocai nggak bisa gerak kan? Menutup mulut tanpa ada keperluan atau biasa dikenal dengan sadel, kalau bahasa Arabnya ini sadel. Ya, sadelun. Nah, ini 4 ini kenapa kita harus kasih tanpa ada keperluan? Karena di musim pandemi ini salah satunya protokol kesehatannya menutup mulut dengan masker. Maka ini malah sekarang dianjurkan. Tapi kalau situasi normal, sholat dengan menutup mulut, ya baik itu dengan tangan atau dengan masker atau dengan seperti ini, ya ditutup, maka ini makruh hukumnya. Malah nggak boleh, dilarang. Meskipun nggak sampai pembatal sholat. Tapi kalau bisa dijauhi, maka kita tambahi tanpa ada keperluan. Nah, menutup mulut ini bisa juga nantinya turunannya, contohnya selain menutup mulut, menggulung baju sama. Karena dalilnya ada pada hadis yang sama, menggulung baju. Ya, menggulung baju itu seperti apa? Memang sholatnya digulung gini Mas. Ya, digulung. Nah, seperti itu. Itu makruh. Sekalian diginikan aja. Ya, baik yang baju panjang ya, kalau baju pendek kan nggak perlu digulung. Mau digulung lagi. Ya. Tapi bisa saja ya, belum sampai sini ya. Menggulung baju itu juga makruh. Menutup mulut, menggulung baju. Kemudian yang kelima, ini hadirnya makanan. Ya, ada makanan kemudian kita sholat. Itu hukumnya makruh. Cuma kita akan bahas ini. Ya. Kita akan bahas kenapa kok ketika ada makanan sholat malah kalau bisa diakhirkan. Dalilnya semuanya merujuk ke ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Idza hadara ahadakumul asya ya faqaddimuhu. Jika telah hadir makanan saat sholat baik itu maghrib atau isya dalam dalilnya, maka dulukan makannya. Ya, dulukan makannya. Nah, hadis ini untuk saat ini nggak bisa sembarangan. Kenapa? Karena hadis itu penilaiannya ada 2. Ada masalah fokus. Kalau fokus berarti merujuk masalah khusyuk. Ya, kemudian butuh. Ya, kemudian butuh. Contohnya kalau Ramadan, kira-kira posisi maghrib perut lapar apa enggak? Lapar kan? Maka ketika ada makanan, ya saat azan berkumandang, maka mana yang didahulukan? Makanan dulu atau salat maghrib dulu? Makanan terlebih dahulu. Kenapa? Karena memang butuh. Perut kita butuh, karena memang saat itu udah lapar. Ya. Atau posisi-posisi lapar-lapar yang lain di luar waktu puasa. Ya, contohnya dari pagi keluar ya di lapangan, kemudian sarapan lewat, kemudian makan siang juga lewat karena lagi lapangannya jauh dari warung makan, kemudian asar juga masih di pekerjaan, menjelang maghrib itu baru pulang, ketemu maghrib di jalan sampai rumah pas adzan isya. Ya, baru bersih-bersih sebentar, kemudian keluarga sudah menyiapkan makanan, qomat isya. Posisi lapar. Maka ini masuk keumuman dalil tadi, kalau sampai ada hadir makanan ngepasi waktu sholat dan ada poin tadi butuh, ya poin butuh, maka mendahulukan makan terlebih dahulu. Karena ada orang yang nggak butuh. Ada orang yang nggak butuh, contohnya sudah disiapkan makanan tapi saya nggak lapar, saya nggak lagi pengen makan,
Maka mana dulu? Sholat dulu apa makan dulu? Ya sholat dulu, nggak ada kebutuhan. Ya nggak ada kebutuhan. Ya bisa dipahami ya ini ya. Poin selanjutnya yang pertama yaitu fokus. Fokus itu terkait erat dengan kekhusyuan. Maksudnya gimana? Ada orang yang pokoknya kalau ada makanan nggak bakal khusyuk sholatnya. Ya, ini nggak tahu tipe orang seperti apa ya. Ya, pokoknya kalau datang makanan waktu sholat itu nggak khusyuk, mesti kepikiran. Wah ngopi, enek iya rubung semut. Ya, wah engko enek sing nyuwil mesti. Wah engko rasanya mesti beda. Sholat itu pikirannya ke makanan itu terus. Maka orang yang tipe seperti ini ya harus mendahulukan makanan daripada sholat. Ya, kenapa? Karena intinya tadi sholat itu harus khusyuk, tumakninah, fokus. Fokusnya hilang karena itu tadi. Ya, karena masalah makanan. Mungkin perutnya perutnya nggak sampai keroncongan, tapi pikirannya lek makanan pokoknya kudu. Ya, ada yang semacam itu. Nah, oleh karena itu sudut pandangnya dua ini. Kalau ada orang ada makanan, komat datang makanan. Ya, tapi dia nyantai aja. Oh, saya pengennya sholat kok, nggak ngaruh makanan seenak apapun, nggak ngaruh. Mana yang lebih dulu? Sholat berarti, karena dia nggak ngaruh. Jadi dua ini fokusnya. Ya, jadi nggak bisa di general. Pokoknya kalau ada makanan, pas waktu sholat harus makan terlebih dahulu. Ya. Kemudian yang berikutnya ada poin juga keamanan. Karena dulu itu kan rata-rata masih padang pasir. Biasanya kalau meninggalkan makanan untuk sholat, mesti bisa hilang. Entah itu ada kadal gurun, atau binatang-binatang yang lain, atau memang pencuri, maling. Ya, atau pencuri, maling. Maka ini boleh mendahulukan makan terlebih dahulu. Ya tergantung mau dapat makanannya di mana. Maksud kalau di rumah ada sing maling loh, Mas. Ya. Cecak kan. Nah, jadi itu poinnya. Dan perlu digarisbawahi juga catatan yang sudah kita jelaskan tanpa setting. Nah, tanpa setting. Saya masuk kategori yang pertama. Maka kong kali kong sama orang rumah, soal istri. Bu, siap nih aku makanan pas komat isya ya. Gitu mamanya. Sehingga setiap komat isya mesti disiapkan makanan. Kemudian wah saya itu nggak fokus. Kalau mau nggak fokus harus makan dulu. Nah, ini namanya settingan. Jadi tanpa settingan. Mosok setiap hari kalau setahun berapa kali itu namanya nggak settingan. Setiap hari kayak gitu terus dijadwalkan. Pokoknya hari-hari yang saya pulang malam, ya, hari-hari capek, pokoknya komat sedukan teh hangat, makanan hangat, wah pokoknya yang bisa meninggalkan sholat terlebih dahulu. Ya. Perkara ini itu juga nantinya masuk ke ranah hakim muslimin, qadhi sebutannya. Ya, qadhi, hakim. Hakim itu dilarang memutuskan dalam 3 perkara. Ya. Yang pertama yaitu jau'an, ketika lapar atau haus, perut keroncongan itu nggak boleh memutuskan, dilarang. Jadi ketok palunya nggak dihitung. Lapar gini, wes gendang, wes seumur hidup. Nah, terus baru makan. Nggak boleh seperti itu. Mending meninggalkan dulu, ya, skors dulu, istirahat. Saya makan dulu, selesai makan, perut stabil, baru kemudian melanjutkan persidangan. Yang kedua ghadban. Ghadban itu marah, emosi. Ya. Baper ceritanya. Di rumah lagi padu mbek keluarganya. Kemudian masuk pengadilan. Wah, kepikiran. Wah, sejar sumuk tenan we. Black 10 tahun. Ya, enggak boleh. Itu hakim Islam enggak boleh. Itu terdakwanya boleh nuntut balik. Ya. Karena pengadilan semacam itu
tidak dimasukkan ke dalam ranah syariat, dikarenakan emosi. Jadi harus stabil. Kemudian yang terakhir yaitu kebelet. Ya. Kebelet baik itu buang air kecil maupun buang air besar. Itu juga ketok palunya seorang hakim tidak dimasukkan ke dalam hukum syariat. Ya, jadi kebelet mending izin dulu ke toilet baru dilanjutkan persidangan. Nah, karena kebelet ini masuk dalam ranah hukum pengadilan, maka kemudian juga masuk ke dalam ranah sholat dalam hal makruh tadi. Jadi nahan, yang nahannya itu nahan 60% ke atas, ya, jadi jelas susah. Jelas susah, dia ujung tanduk ini memang. Tapi kemudian tetap dipaksain selesai sholat, maka itu makruh, ya, itu makruh. Harus meninggalkan sholat, batalkan dulu sholat, kemudian ambil hajatnya, kemudian nanti wudhu lagi, sholat lagi. Kecuali kalau tadi 50% ke bawah nggak apa-apa, 10% baik, nahan itu bisa, hilang habis itu. Ya, hilang itu nggak apa-apa. Tapi kalau menahan sudah kebelet kok ditahan, itu makruh. Ya. Karena mesti nggak bakal khusyuk, Mas. Ya, apalagi jadi makmum. Wah, itu tambah imamnya lama, pikirnya kemana-mana. Ya. Nah, itu yang terkait dengan makanan, ya. Jadi karena biasanya itu yang disiarkan itu makanan secara umum tadi. Penting kalau ada makanan, dahulukan makan daripada sholat. Padahal penjelasannya, kuncinya ada di sini tadi. Ya, kita hilang fokus, berarti makan dulu, atau kita memang sedang butuh. Keluar dari itu, maka sholat tetap kita utamakan. Poin selanjutnya yang keenam, ya, hal yang dimakruhkan di waktu sholat ialah mendahului imam. Ya, mendahului imam. Jadi maka imamnya ini harusnya tahu ilmunya. Karena makmum itu biasanya fokusnya dari pendengaran Allahu Akbarnya imam atau sami Allahu liman hamidahnya imam. Ada imam yang sudah lanjut, sudah lansia, itu antara ucapan sama gerakan loadingnya panjang. Ya kan? Ada imam yang ruku, itu ketika sami Allahu liman hamidah, dia ngucapkan mulai dari awal sami Allahu liman, tapi ininya lama sekali gini tuh lama. Makmumnya udah duluan otomatis kan? Karena makmumnya ngikuti sami Allahu liman hamidah langsung tegak dia. Nah, oleh karena itu kalau posisinya imam dan kondisinya semacam itu, mending ketika selesai gerakan itu baru melafalkan takbir. Ya, baru contohnya habis selesai surat kemudian mau rukunya kan noto dulu dia, gini. Nah, ketika udah pas Allahu Akbar, sehingga makmumnya ngikutinya pas habis Allahu Akbar. Ya, ini memang kadang ada imam yang seperti itu. Bahkan banyak sekali di musola-musola daerah itu yang semacam. Ya. Jadi ini ya, mendahului imam. Kemudian yang ketujuh, ada namanya al-abas. Ya. Abas itu kita artikan gerakan yang sia-sia. Gerakan yang sia-sia itu semakin banyak maka membuka pintu batalnya sholat. Kalau semakin banyak. Contohnya apa itu gerakan sia-sia? Contohnya ngini-ngini itu apa, Mas? Ya, keretek-keretek. Keretek-keretek jari. Keretek-keretek jemari. Ini hukumnya makruh, ya. Sholat ini banyak sekali. Kalau sudah pernah ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu banyak orang yang sholatnya demikian. Habis takbiratul ihram, nunggu dengarkan imam juga, itu gini-gini, Mas. Ya. Ini enggak boleh. Bahkan ketika Jumatan pun khotib berkhutbah, ini kita juga dilarang cetek-cetek semacam ini. Makruh, ya, pahalanya bisa berkurang.
Kemudian selain kretek-kretek jari, itu lihat jam atau HP. Ya. Ya namanya ada orang yang sholat kemudian panjang kan, itu lihat jam. Wah, suwi. Mending kalau masih jam tangan. Kadang jam yang HP bener. Ada, jadi emang disaku gini, wah imamnya ini kapan? Jadi dia ngelihat HP itu emang untuk jamnya tok. Wah, 10 menit ya. Ya, nah, itu. Dikantongin lagi habis itu. Nah, ini nggak boleh, ya, makruh. Kalau sampai terus berkali-kali, itu malah nanti jatuh ke pembatal sholat. Ya. Nah, kalau dalam fikihnya imam-imam dahulu, itu nggak kan jam belum ada, kalau dulu jam belum ada. Itu makainya rambut. Ya. Rambut. Apa itu rambut? Nah, jadi karena sepakat para ulama itu sholat pakai peci nggak sampai wajib. Artinya sholat nggak pecian nggak apa-apa. Tapi rambut dari dulu mesti ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi ada dulu memang orang-orang yang ketika sholat ya itu memang ribut banget sama rambutnya. Nah, itu dimasukkan ke makruh. Bahkan sampai kadang pakai mulut. Itu masuk kategori makruh sholat. Kemudian juga kalau orang Arab itu sibuk dengan sorbannya. Ya, sibuk dengan sorbannya. Kalau orang Arab sering sekali kita lihat udah sorban gini, nantinya nunggu kadang diginiin. Ya. Enggak cocok lagi, gini lagi. Ya, kemudian diginiin. Wes macem-macem. Ya, dimain-mainkan terus kayak gitu. Nah, ini termasuk makruhat sholat atau hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Ya, nggak boleh. Kemudian kira-kira apa lagi yang kalau di Indonesia? Garuk-garuk, ya garuk-garuk. Tanpa ada keperluan loh ya. Karena ada garuk-garuk yang memang diperlukan. Dan biasanya kalau diperlukan itu memang nggak jadi kebiasaan. Artinya garukan pertama aja sudah gimana caranya selesai gatelnya. Ya, garukan kedua juga ya, tambah kenceng garukan. Nah, kalau orang memang sengaja garuk, nah itu beda, makruh. Atau batuk settingan. Ya. Karena ulama itu sampai menyebut gini. Apa sebutannya istilah mereka saya lupa. Bukan zuham. Bukan penyakit ya, tapi batuknya. Itu mu'dhi kata mereka, nular. Ya, dan ini bisa kelihatan kalau masjid jamaahnya puluhan, Mas. Atau bahkan sampai ratusan. Ada yang batuk satu, tunggu kurang dari 10 detik mesti ada yang batuk lain. Iya kan? Nanti sudah ada 2, 3 detik kemudian mesti ada yang lain, nular, batuknya itu kayak nular. Ya. Nah, akhirnya imamnya malah bingung, ini ada isyarat atau bukan? Makanya batuk settingan itu juga makruh dalam sholat. Disetting, bukan karena batuk beneran Mas, bukan karena gatel bener, karena batuk-batuk settingan. Nah, kalau beneran keperluan nggak apa, jenis ada hajah, selama ada hajah itu ya. Contohnya tadi karena puasa kan, ya jadi perutnya agak cemet, ya kemudian melorot dinaikkan nggak apa-apa. Tapi kalau setiap sholat terus ada aktivitas seperti itu, ya kalau perempuan kadang sibuk dengan mukenanya atau motif mukenanya, ya atau bahkan ada di CCTV masjid itu makmumah yang belakang seneng dengan motif depan itu sampai diginiin, sholat gini, ya, tapi kan kesalahan itu. Nah, ini namanya makruh. Kalau terus-terusan bisa naik level menjadi pembatal sholat. Ya. Kemudian, sebentar, ini ada turunannya enggak ya masih? Ada gerakan sia-sia tadi, ada. Termasuk halnya ketika mengajak orang untuk merapatkan shaf. Ini kalau masa normal ya, bukan masa pandemi. Ya, terkadang ngajaknya bisa narik
ya sampingnya supaya lebih rapat. Kemudian nggak mau, akhirnya dia inisiatif yang gerak panjang, ya kan? Kemudian nggak mau, nggak mau lagi dia, ya ini kalau terjadi masuk yang ini, ya. Ya. Kemudian juga, nah ada juga keyakinan, ini betul ada keyakinan ketika tasyahud, ya ketika tasyahud, kemudian ditutup dengan salam, salam ke kanan itu membaca assalamualaikum, ya salam assalamualaikum, yang ke kiri jawab waalaikumsalam. Ada, nah, coba sekitar sini aja, satu kecamatan aja. Sampai sensus lah mesti ada, Mas. Ya, mesti ada. Kenapa? Karena itu ada keyakinan. Jarene salam yang ke kanan assalamualaikum nyalami munkar. Ya. Kemudian waalaikumsalam nyalami nakir. Munkar, nakir disalami. Yandur yang malaikat pencatat amal enggak disalami. Ya, enggak ada semacam ini. Ada juga keyakinannya bukan mungkar nakir, tetapi assalamualaikum memohon kepada Allah supaya dibukakan pintu surga, waalaikumsalam semoga ditutup pintu neraka. Nggak ada kayak gini. Ya, Rasulullah minta salam assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, sudah. Ya, kalau dilakukan demikian masuk kategori makruh, kalau terus-terusan malah bisa membatalkan sholat. Biasanya lagi orang yang salam demikian, itu awalnya tangannya di paha gini, nanti salam ini dibuka, Mas. Assalamualaikum. Ya kan? Ya kan? Assalamualaikum. Sama, ini memperbanyak gerakan sholat. Ya. Kemudian yang ke-8, ngantuk. Ya. Kalau ngantuk, ya, dan sholatnya itu sholat sendiri, artinya sholat sunnah, bukan masuk ke dalam jamaah, maka dianjurkan tidur lebih dahulu. Ya, tapi tidurnya di alarm, Mas. Artinya tidur yang secukupnya, 15 menit, 20 menit, bangun nanti kemudian sholat. Jangan bablas, akhirnya masuk waktu sholatnya hilang. Ya, jadi ngantuk, kalau kita tidak posisi berjamaah, maka diminta untuk tidur terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir yaitu masalah aroma. Ya, Rasulullah SAW memakai lafadz nahakum. Ya, kalian dilarang untuk mendatangi masjid, ya. Padahal sebelumnya kalian posisi memakan bawang baik itu merah maupun putih, ya. Merah ataupun putih. Ya, sebelum kalian membersihkan terlebih dahulu. Membersihkannya itu macam-macam. Bisa dengan berkumur-kumur, bisa dengan bersiwak, bisa dengan sikat gigi, bisa dengan macam-macam. Yang penting ada usaha untuk menghilangkannya dengan positif. Jangan bawang kemudian saya hilangkan berkumur-kumur, ganti pete ya podo ae, ya kan? Ya ini dengan yang positif, artinya bisa dengan pasta gigi, siwak dan lain seterusnya. Kalau sampai memaksakan diri ya dengan aroma mulut, ini aroma mulut, dan tetap mendatangi musola atau masjid, maka hukumnya makruh. Dan ini bukan hanya mulut tok, turunannya nanti juga bisa aroma badan, aroma pakaian. Ya, artinya habis jam 2:30, jam 2 sampai jam 3 futsalan. Ya, kemudian ketemu asar langsung masuk masjid. Belum nggak pakai mandi, nggak pakai bersih-bersih. Masya Allah itu gimana hasilnya? Maka makruh. Ya, dari badannya atau pakaiannya. Ya, pakaiannya punya cuma 1 atau 2 pakaian. Jadi pakaiannya itu nggak pernah dicuci, nggak pernah dikasih minyak wangi, terus masuk ke masjid. Ya, akhirnya orang sumpek bukan karena ke masjidnya, karena ketemu orang itu lagi. Ya, Masya Allah. Jadi 9 perkara utama ini diantara perkara-perkara yang makruh di dalam sholat dengan turunan
turunan yang ada. Ada pertanyaan yang terkait dengan materi? Oh, okay. Monggo, monggo. Ya, gerakan sia-sia. Ya. Dalam satu gerakan sholat misalkan dalam takbir itu maksimal berapa kali? Nggak ada maksimalnya, karena kalau maksimalnya nanti beda-beda. Karena ada beberapa Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'iyah ya. Syafi'iyah itu berarti orang yang menyandarkan dirinya sesuai mazhab Imam Syafi'i. Kalau sampai lebih dari 3 kali itu batal. Dan ini Imam Syafi'i pun juga nggak menyetujui. Ya, karena dari mana hitungan maksimal dan minimal itu? Ya, kalau sesuai kebutuhan. Ya, ada orang yang pas sholat nyeri, ada rasa nyeri-nyeri, dia harus neken sini ya. Hilang dia lanjutkan, nyeri lagi. Ternyata lebih dari 3 kali dan dia butuh untuk itu. Ya, maka nggak apa-apa lebih dari 3 kali. Jadi garuk-garuk sesuai kebutuhan nggak apa-apa. Kecuali kalau memang sengaja tanpa ada kebutuhan, dia terus garuk, ya bahkan bisa lebih dari 3 kali, itu bukan saja makruh tapi bisa membatalkan sholat. Ada pula, dulu saya pernah ngajar, cuma karena waktunya, dulu saya ngajar itu kan ketemunya cuma hari Kamis saja. Di Salatiga. Jadi habis saya ngajar, ternyata Kamis depannya itu ada acara apa? Sekolahnya, pesantrennya, kemudian vakum, saya lagi nggak diminta ngajar. Kamis berikutnya lagi sudah persiapan untuk ujian. Ya, kemudian tragedi itu terjadi di waktu-waktu ujian. Sampai saya kemudian didatangkan ke kantor kepala sekolahnya. Perkaranya apa? Karena ada penjelasan ini, gerakan sia-sia, ya, gerakan sia-sia itu saya sebutkan diantaranya ada hal yang makruh tapi nggak sampai batal. Bahkan untuk kalian itu bisa kalian lakukan. Apa itu? Rukuk ketika masuk pintu masjid. Ya, jadi gini, ini kronologinya ya. Di pesantren Al-Irsyad Salatiga itu, kalau sampai anak-anak masbuk itu kan nanti termasuk pelanggaran. Ya, bisa dikurangi poin atau bisa sampai hukuman. Ya. Dan saat itu toilet keran itu lagi nggak stabil. Artinya ada beberapa keran yang rusak. Sehingga mau nggak mau mesti ada yang masbuk. Ketemu pelajaran fikih sholat. Maka kemudian saya sampaikan ke mereka, nggak sampai batal kalian, ya masih boleh dilakukan. Ketika kalian itu masuk masjid, ternyata imam sudah rukuk, kalian rukuk bareng imam. Jadi masjidnya itu besar, Mas. Ya, masjidnya besar sekali. Dari pintu utama itu bisa 10 sampai 12 langkah masuk ke shofnya. Ya, jadi kalau setelah wudhu kemudian masuk masjid imam rukuk, itu kalau ngikuti sampai masuk shof bakal telat dan bakal dihitung masbuk. Maka saya sampaikan ke mereka, padahal satu kelas kan isinya cuma 25. Itu kalian ketika imam rukuk, kalian ikut rukuk. Jadi masuk pintu masjid utama itu langsung Allahu Akbar rukuk. Ketika imam iktidal, kalian ikut iktidal, jalan masuk shaf. Jalan masuk shaf. Dan ternyata 3 minggu berikutnya saya dapat laporan nyaris setengah santri kayak gitu. Bayangkan ya, anggap satu jenjang ada 800 orang, 300 sekiannya itu sengaja, karena imam rakaat pertama mesti panjang, mereka sengaja nggak wudhu dulu. Ya, jadi kalau udah mau ayat-ayat terakhir mereka cepat-cepat wudhu. Habis itu ketika mereka rukuk masuk masjid, mereka serempak itu rukuk semuanya. Ketika i'tidal mereka jalan nyawan. Ketika ditanya, mereka alasannya pakai nama saya. Di kelas Ustadz Iqbal ngajarin boleh. Ya, itu masalahnya. Lah kan belum pertemuan berikutnya sudah selesai. Ya, masa belajarnya sudah masa untuk ujian. Nah, aduh repot. Padahal ini kalau 1 orang 2 orang kan nggak masalah.
Lah ini mulut ke mulut, mulut ke mulut. Wah, santai, enak nih, boleh. Ya. Jadi nggak lihat makrohnya, lihatnya itu tadi bolehnya. Enggak dosa. Lah iso rembukan wong 300 kayak gitu ya. Ya, itu repot. Cerdas ya. Enggak mutu, ya. Itu real terjadi loh. Masya Allah. Ya. Jadi kembali lagi, selagi itu dibutuhkan boleh, tapi kalau sia-sia ya tetap dilarang. Seperti Jumat. Ya, Jumat itu Jumatan kan pada hakikatnya kita duduk gimana Mas? Yang duduk seperti ini contohnya ya. Contoh yang pertama, selain di waktu khutbah, duduk semacam ini boleh. Ya kan? Boleh kan? Mau gini boleh, Mas. Silahkan. Sekarang gini pun juga nggak dosa lah, nggak dosa. Tapi kalau dilakukan ketika dengar khotib Jumat, makruh hukumnya. Nggak boleh. Ya gini, duduk gini. Atau apa namanya? Kalau orang Arab jarang gini, tapi mereka sering yang gini. Ya, gini. Biasanya memang ada sorban khusus, iso nggak jatuh, Mas. Jadi dibikin ada, jual. Biasa gini-gini nantinya. Ini di waktu lain bebas, kayak gini masuk dosa kan enggak. Tapi khusus ketika mendengarkan khotib Jumat, nggak boleh semacam ini, makruh. Ya kan? Jadi itu bisa dipahami nggih? Ada yang lain tadi? Oh nggih, monggo. Oh ya. Itu kan refleks. Ya. Nah itu gimana sama adabnya, gimana Pak, atau mangap aja? Hah, gitu. Nah, betul. Bagus. Ini di waktu normal berarti nggak masker. Ya. Nggak maskeran kan? Ya. Jadi kalau menguap itu kan belum sampai ngantuk yang sudah kita pernah bahas itu ya. Jadi kalau menguap tok itu tidak sampai memakruhkan. Ya, tidak sampai memakruhkan. Artinya kita nguap itu boleh. Tapi khusus di waktu sholat, kalau bisa ditahan itu yang terbaik. Kalau bisa ditahan itu terbaik. Kalau nggak bisa nahan, itu tetap diminta untuk menutupnya, ya, menutup dengan telapak tangan atau yang lain sebagainya. Tetap. Jadi ketika angop itu ditutup sampai selesai, Mas. Artinya jangan sampai finishing ya. Artinya jangan sengaja pas hanya dibuka, kemudian pas nutup baru ditutup atau sebaliknya. Ya. Jadi kalau nguap tok nggak masalah, nguap, bersin, batuk, macam-macam selagi itu bisa ditutup dibolehkan.